mungkin pas maghrib apa sebelum maghrib lah, ada yang mendengar kok kayak suara berisik. Oh, kayak orang Iya, riuh kayak gitu. iya riuh. Wah ini, wah ini, wah ini, tapi suara itu nggak jelas bang. Kira-kira itu hampir jam 6 lah. Karena di gunung itu kan masih gelap bang, masih samar-samar. Kita semua itu ngelihat sosok putih jalan hilang di batu itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik lagi di Gelap Malam Story dan masih bersama gua Dul. Nah, pada kisah mistis kali ini gue coba mendatangkan narasumber yang dimana dia waktu melakukan pendakian di Gunung Ciremai pada tahun 97 itu bersama 7 rekannya merasakan hal-hal yang sangat di luar nalar. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Daniel lagi nih. Iya, Daniel lagi. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nih, Bang Daniel kan punya kisah mistis waktu melakukan pendakian di Gunung Ciremai nih. Iya. Kisah apa sih Bang? Jadi waktu naik Gunung Ciremai itu tahun 97, setelah 97. Iya, 97 bulan Desember. Itu tanggal 3. Kebetulan itu ada bertujuh, terus senior 2, terus angkatan saya 5, ya 7 pas masalah segitu. 7 orang? Iya 7 orang, cuman angkatannya senior itu tahun 92 sama saya 95. Oke, di skip dulu Bang Daniel. Oke siap. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah bantu support channel Gelap Malam Story. Semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa di like dan di subscribe dan share ke teman-teman kalian. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi waktu itu setelah PDPA, waktu itu kan masih kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Setelah PDPA terus ngambil Slayer. Nah kebetulan Ciremai ini naik yang kedua kali. Waktu ngambil Slayer juga sebenarnya di Gunung Ciremai. Ya ngambil Slayer setelah PDPA. Nah terus pas yang kedua ini kita merencanakan mencoba lagi. Waktu itu jalurnya dari Linggarjati. Ya. Jadi saya itu udah 2 kali lewat jalur situ terus. Nah terus setelah ngobrol-ngobrol akhirnya terkumpullah ada 7 orang. Yang 2 ini senior anak 92. Terus yang 5 angkatan saya. Itu tahun 95 lah. Berarti yang angkatan abang itu 5 orang? Iya. Selebihnya 2 itu senior. Angkatan 92. Kebetulan kan angkatan saya itu PBT. Angkatannya sebutannya Ponco Bocor Tekipal. Jadi angkatan saya itu dikasih nama PBT itu ya karena waktu PDPA buat tenda dari Ponco. Oh iya. Jadi bocor gitu. Beda kayak sekarang ya. Iya kayak sekarang kan pakai tenda. Iya. Nah kebetulan udah akhirnya tuh terkumpul lah 7 orang. Kita merencanakan akhirnya berangkat itu tanggal 3 Desember. 3 Desember ini sehari sebelum saya ulang tahun.
Itu udah kita kumpul di base camp di kampus. Berangkat itu kalau nggak salah pagi jam 9-an lah. Itu dari Kampung Rambutan. Waktu itu naik bis apa namanya lupa saya, udah terlalu lama lah. Nah, kita jalan lah dari Kampung Rambutan sampai ke naik bis Kuningan. Yang arah tujuannya Kuningan. Itu pasti lewat Linggarjati. Nah, akhirnya selama perjalanan ya kebetulan semua cowok bang, cowok semua, dan kebetulan ada 2 yang senior itu tahun 92 itu, salah satunya Bang Black. Ya beliau itu sedikit apa ya, kalau orang bilang dia di kampus itu nggak kenal takut bang. Bang Black nih Orangnya cuek abis nih. cuek abis, berani abis, rambut gondrong. Udah, itu kebetulan beliau juga yang rada bisa lah, rada bisa. Kalau yang satunya lagi Bang Ari. Nah, akhirnya udah selama perjalanan ya istilahnya aman semua. Nah, sampailah kita di Linggarjati, itu di pinggir jalan. Nah, dari kita turun, dari situ kita masih kebetulan nyampe di situ sebelum asar apa sebelum maghrib ya. Itu mobil udah nggak ada bang. Jadi Itu mobil udah hampir maghrib itu. Iya, jadi mobil itu buat ke atas itu udah nggak ada, ke Linggarjatinya ya. Tapi rombongan pendaki yang lain dari yang lain gitu ada nggak? Kebetulan waktu kita naik itu ada 3 rombongan kalau nggak salah. Tapi mereka udah duluan bang. Jadi pas kita nyampe itu di pinggir jalan, kita jalan tuh menuju ke atas lah, ke pos. Kalau di sana kan di Gunung Cermai waktu tahun itu, kalau jalur Linggarjati itu ada posnya Pak RT. Kalau saya bukan di pos Pak RT-nya bang, jadi di Maemoh. Nah jadi di Maemoh itu apa ya, kayak sepuh lah. Kebetulan bisa milih mau di sana apa di sini. Itu cuma 2 pilihan doang tuh. Iya. Tapi kebanyakan sih emang rata-rata di Pak RT. Kalau saya kan karena senior saya itu udah kenal sama Maemoh itu, jadi udah dianggap lah gitu. Nah betul kita jalan tuh bang dari depan. Itu kira-kira ada berapa kilo ya sampai ke sana itu? 3 kiloan lah. Sampai ke pos RT itu lapor, tapi kita nggak nginep situ, langsung ke Maemoh. Sampai di Maemoh, karena itu kedua kali, Maemoh juga udah mulai kenal saya, kenal anak-anak. Ya malam itu kita ngabisin waktu lah. Ya, ngabisin waktu. Ya ngobrol sana, ngobrol sini, ngalur ngidul lah pokoknya. Kebetulan malam itu juga Maemoh ikut nimbrung gitu. Bareng Riung dan ya, kalau sekarang sih beliau udah meninggal ya. Udah meninggal. Jadi dulu mah Maemoh tuh emang benar-benar perhatian banget. Berarti kalau Maemoh ini maksudnya ibu-ibu? Iya, nenek. Oh nenek-nenek ya. Nenek. Jadi dari semua tempat pendakian yang saya daki, Maemoh ini yang paling enak, paling perhatian, pokoknya udah paling lah pokoknya, paling bebas, paling makan semaunya, udah bebas banget lah, gitu. Terus akhirnya kita sepakat kumpul itu, kita buat kesepakatan kita naik besok pagi itu sekitar jam 6:30, jam 7 kita mulai jalan. Udah kita pada tidur lah. Akhirnya setelah bangun kita pagi itu subuh, terus kita persiapan, packingin semuanya, bagi-bagi semua. Udah kita jalan, akhirnya kita pamit sama Maemoh. Nah Maemoh juga mesen hati-hati, sopan santun, pesen Maemoh. Karena emang Gunung Cermai itu punya sejarah yang banyak ya bang, sejarah banyak lah. Itu akhirnya kita jalan. Dari rumah Maemoh itu kita ngelewatin sawah bang, kebun, sawah. Habis dari sawah itu kita nyampe ke pohon cemara, hutan cemara. Nah udah habis dari hutan cemara itu barulah kita masuk tuh bang, nah, istilahnya jalur ke gunungnya ya. Kita menuju pos 1 tuh.
Terus jalan nggak ada apa-apa, pokoknya seneng lah. Nggak ada apa-apa, seneng banget. Tapi waktu pendakian itu maksudnya ada rombongan lain nggak tuh? Yang Kalau barengan, yang barengan kita nggak ada bang. Nggak ada? Nggak ada. Berarti rombongan abang doang nih? Iya, tapi pas waktu di pos RT itu kita ngelihat ada 3 rombongan di atas. Karena kita juga naiknya kan bukan musim libur, bukan musim libur. Nah, jadi awal-awal Desember itu kan belum libur bang, kecuali akhir Desember tuh libur. Dan akhirnya kita jalan, udah menuju pos 1. Selama menuju pos 1 ya istilahnya nggak ada hambatan apapun lah. Kita jalan terus. Akhirnya sampai di pos 1. Begitu sampai pos 1 itu kita target ya. Target itu kita ngejar di puncaknya, kita nginep dulu. Besok pagi baru kita puncak. Ngejar. Jadi kita makanya jalan itu santai aja gitu. Itu nyampe sekitar setengah 10 apa jam 10 lah sampai pos 1. Nah, kita ngopi dulu di situ, terus istilahnya itu kan emang pendakian saya yang kedua kan di Gunung Ciremai itu. Setelah kita ngopi, kita ngobrol, jalan lagi. Kebetulan saya barisan nomor 3 apa nomor 4 lah, saya ininya susunan urutannya itu saya nomor 3 apa nomor 4 lah itu jalan. Memang jalan tuh nggak terlalu renggang ya, agak-agak rapet lah jalannya. Kebetulan kan waktu itu saya masih punya pakai keril yang frame-nya di luar bang. Itu sejarah banget itu bang, frame-nya di luar. Jadi yang model lama tuh ya? Iya, model lama. Kalau jalan dulu kan keril mahal-mahal bang. Saya dapat yang itu, yang frame-nya di luar. Udah jalan sampai pos 2, kita ngelewatin tempat yang paling terkenal di Gunung Ciremai bang. Apa tuh? Kuburan kuda. Oh iya. Jadi kuburan kuda ini emang sejarahnya sangat angker bang. Kuburan kuda itu mistis banget berarti ya? Iya, mistis banget. Kebetulan kita nyampe nya itu di situ agak siangan lah, sebelum zuhur kita udah nyampe itu. Tempatnya kalau siangan tuh emang karena rimbun, jadi nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap gitu bang, tapi hawanya itu terasa bang. Beda banget bang. Jadi, apalagi saya kan waktu itu istilahnya masih orang-orang polos lah. Ya kan belum apa-apa lah, orang baru pertama kali itu. Akhirnya emang suasananya itu udah sangat hening di sana bang, walaupun itu siang ya, sekitar jam 11:30 lah, hening banget bang. Saya bilang ini serem banget ya, apalagi kalau dulu itu kan lebih alami bang ketimbang sekarang. Zaman dulu tuh bener-bener jalur tuh alami banget. Nah pas setelah itu kita nggak pokoknya tidak ada yang boleh ngecamp di situ, nggak ada yang boleh berhenti. Bablas terus tuh bang. Emang yang saya dengar emang larangan seperti itu. Emang nggak boleh bang. Udah akhirnya kita cuma lewat, ngerasakan auranya yang beda, penglihatan yang beda. Pokoknya walaupun siang itu aja udah ngerasa banget, itu merinding banget. Udah jalan. Habis jalan kita nyampelah di pos 3. Di pos 3 itu kebetulan agak ngelandai lah, dia agak belok begini. Itu ada pos 3 agak ngelandai. Itu alhamdulillah kita udah di pos 3, kita masak dulu, istirahat dulu bang. Terus sholat. Itu ada sekitar ada sejam lebih lah istirahat, kita makan apa segala macem. Kita start lagi itu dari situ setengah 2 apa jam 2 lah gitu. Itu belum ada bang, belum dari awal sampai keberangkatan sampai di pos 3 itu emang belum ada apa-apa bang. Belum ada kejadian apa-apa? Belum ada sama sekali. Tapi cuman yang di pos yang di kuburan kuda aja itu yang kita ngerasa auranya beda banget. Pos 3 kita kelar, jalan bang. Kebetulan kita setengah 2 apa jam 2 ya kita jalan tuh. Udah pas kita jalan, kita antara pos 3 dan 4 itu ada buat ngecamp bang. Kita ngambil keputusan kita ngecamp di situ. Itu berarti agak luas tuh? Agak luas. Istilahnya itu bisa buat berapa tenda ya? Banyak lah.
Itu di pos berapa? Antara 3 dan 4. Oh, Antara 3 dan 4. 3 menuju 4 lah ya. Iya. Itu agak landai lah. Nah, kita sepakat ngecamp di situ. Nah, udah selesai ngecamp di situ, kita bangun semua. Sampai sore kita udah istilahnya udah nyantai lah ngecamp di situ, karena untuk ke atas itu paling kita bisa cepet lah, paling di tanjakan setan aja yang kita rada pro tenaga lah. Nah, kita nggak biasa makan segala macem lah, pokoknya ngalor ngidul, ngopi lah, ngerokok segala macem. Kebetulan hampir maghrib itu kita di tenda itu kan nggak terlalu jauh bang, tenda, tapi di tengah tendanya itu ada atap apa, plesit. Oh iya, ya, kayak plesit. Nah. ya plesit itu menghubungkan dari tenda 1 ke tenda 2. Iya. Itu gabung, jadi kita ngumpul lah di situ. Nah, di situ dekat-dekat maghrib bang. Kebetulan dekat maghrib emang cuaca udah gelap, udah sunyi. Emang cuaca terang bang, nggak ada hujan pokoknya. Mungkin pas maghrib apa sebelum maghrib lah, ada yang mendengar kok kayak suara berisik. Oh, kayak orang Iya, riuh kayak, gitu. Iya, riuh. Wah ini, wah ini, tapi suara itu nggak jelas bang. Tapi maksudnya di tempat camp itu maksudnya rombongan Bang Daniel aja? Iya, cuman kita doang. Berarti nggak ada rombongan lain? Nggak ada. Ya, mereka pasti mungkin di atas kali ya. Apa sebelum puncaknya itu kan ada juga buat ngecamp. Setelah Batulingga itu kan bisa juga tuh buat ngecamp. Nah, itu suara rame bang, riuh. Kayak suara orang? Iya, kayak suara orang tapi kayak transaksi gitu bang. Iya. Itu awalnya 1 orang, terus si siapa ya, Dito ya, itu dia denger tuh pertama. Akhirnya semua pada hening denger itu suara, bener itu dari tempat kita ngecamp itu agak naik bang. Dari suara itu? Iya, sumber suara itu agak naik, tapi nggak terlalu jauh, tapi mungkin agak jauh, tapi karena gelap sunyi di gunung kan, nggak ada suara kan. Itu kedengeran banget bang, kayak suara transaksi kayak di pasar. Iya. Gila. Kayak di pasar. Jadi kebetulan Bang Black bilang, udah gak usah pada takut, yang penting kita nggak ganggu. Nah, Bang Black begitu Berarti itu semua yang situ dengar semua berarti? semua. Awalnya cuma 1, si Dito kalau nggak salah yang dengar itu. Akhirnya semua denger, termasuk saya juga dengar. Kok suara riuh apa di gunung ini, kok ada kayak aktivitas. Iya benar. Jadi kayak transaksi ya, kayak di pasar aja bang. Ini berapa, tapi riuh gitu, kayak rame banget. Kok saya bilang, kok malam begini ya, kok rame di gunung, tapi di center ke atas itu nggak ada yang ngecamp, dan juga nggak ada, itu kan jalur nggak ada. Saya bilang, akhirnya Bang Black bilang, ya udah pokoknya tenang-tenang aja dulu, kita jangan sampai ngeganggu lah. Udah tuh, kita nggak boleh sama Bang Black. Jangan kan Bang Black emang yang bisa ya, pagerin lah sama beliau. Di pinggir tenda itu kan dibuat lubang bang, jalur air. Disitulah garam sama Bang Black, terus sama ya pageran lah kalau kata beliau. Itu suara itu benar-benar kalau dilihat dari jam hampir sejam bang, itu suara nggak hilang. Saya bilang, pas itu selama itu kejadian, Bang Black emang cerita. Jadi pernah ada waktu beliau juga naik ke situ, terus ada yang hilang bang. Jadi orangnya. Jadi kalau itu umpamanya ada kayak pasar setan itu, kita nggak boleh bang namanya lewat. Oh, berarti maksudnya portal dimensi dia? Iya, gitu ya? Itu kata Bang Black ada yang lewat, hilang bang. Itu cerita Bang Black. Saya bilang, kok sampai seserem itu ya, kok bisa hilang, terus tahu
Terus akhirnya ceritanya bagaimana, berapa jam lah itu udah selesai, orang tuh ada bang. Ada. Kata Alhamdulillah. Bang Black ada di pojok dekat pohon tuh begini bae bang, diem aja nyandar tuh, kakinya kayak begini nih, kayak orang linglung. Iya. Kayak orang linglung. Tapi itu Bang Daniel waktu ngerasain masnya ada aktivitas suara kayak gitu jam berapa itu? Itu kalau nggak salah maghrib bang. Maghrib. Berarti belum isya tuh. Belum, maghrib itu. Jadi sepanjang dari maghrib itu sampai itu selesai suara hilang, ya hampir sejam itu. Hampir sejam itu suara itu terang. Jadi emang kita nggak boleh ngapa-ngapain gitu bang sama Bang Black. Itu akhirnya sampailah kira-kira sejam lah kejadian itu. Besok pagi akhirnya setelah itu sepi, Bang Black bilang kita sudah aman, itu pasar sudah selesai. Ya kalau yang mau istirahat, yang mau ngapain serah. Udah akhirnya, tapi nggak boleh keluar dari jalur itu. Iya, jalur air tadi. Ya udah ngerokok akhirnya sampai jam 11 lah mulailah pada tidur bang, karena kita kan itu pagi itu jam 5 kita harus udah bangun bang, kita ngejar Attack Summit ya. apa namanya, Attack Summit. iya, Ya. matahari terbit Ya, Ya. itulah. Jadi Sunrise kita, ya. kita jadi ngejar itu, tidurlah kita bang. Malam itu alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Jam 5 kita udah pada bangun, udah pada siap bang. Akhirnya kita nggak bawa tas ya, nggak bawa carrier, nggak bawa apa. Cuman satu, si Bang Ari kalau nggak salah yang bawa carrier makanan minum, dia yang bawa. Akhirnya kita start dari jam 5 itu, karena semua kan bawa senter, kita jalan melalui yang tempat pasar setan malam itu. Nggak ada apa-apa bang, jadi tempatnya itu emang agak curam, agak jurang, agak pohon, dia agak terjal lah gitu. Tapi ya kok saya bilang terjal begini, tapi kok ada riuh rame orang transaksi, apa emang mungkin beda di alam sana ya. Nah, kita lewatin jalan sampai ke Tanjakan Setan, alhamdulillah nggak ada apa-apa itu bang di Tanjakan Setan. Terus kita pas nyampe Batu Lingga, nih pas Batu Lingga bang, jadi kira-kira itu hampir jam 6 lah, karena di gunung itu kan masih gelap bang, masih samar-samar. Kita semua itu ngelihat sosok putih jalan hilang di batu itu, Batu Lingga itu. Itu semua yang ngelihat, bukan cuma satu, Semuanya ngeliat. semuanya ngelihat. Tapi sosok putihnya ini maksudnya cuman bayangan aja atau berbentuk? Ya kalau bayangan sih kayak, kalau penglihatan saya mah bentuk, Pak. bentuk. Jadi walaupun samar, bentuk kayak orang pakai Iya. udang ya kayak Sunan gitulah, bentuknya putih. Saat itu pas yang pertama kali ngeliat kan barisan depan, karena dia kan paling depan kan. Ntar dulu bang, dia ngomong begini, ntar dulu bang. Nah, tuh, dia cuma ngomong gitu doang. Tuh, kita pada ngeliat. Itu nggak ada suara bang. Dari 7 orang ini nggak ada suara. Itu bener lewat. Hening gitu. Hening. Sampai pas di Batu Lingga itu hilang bang. Hilang. Aduh, kata Bang Black juga, ya itulah menunggu di sini. Ya. Kalau kata Bang Black mah Sunan Gunung Jati. Oh gitu. Iya. Ya karena dia Ya, punya kelebihan lah ya. ya, karena Sunan Gunung Jati di situ. Akhirnya udah nggak sampai Batu Lingga, kita istilahnya ya kirim Fatihah, ada yang sholawat, udah selesai itu kita langsung terus bang, nerusin sampai ke puncak. Alhamdulillah ya masih ketemu lah sunrise-nya. Cuman kan kalau dulu bang, puncaknya Cermai itu kan kayak kawah begini bulat, jadi pohon tuh masih banyak bang,
di zaman Sekeliling itu? iya, di zaman saya itu tahun 97 itu masih banyak pohon bang, jadi kita nggak bisa ngeliat gunung di mana-mana. Kehalingan sama pohon itu ya? Iya kali karena pohon itu. Nah terus di kawah kawah Gunung Ciremai itu ada tulisan dari batu bang, ISTN. Itu maksudnya tulisan Dari batu, jadi batu disusun. oh Itu sama pencinta alam ISTN. Ya mereka lah yang sudah sampai ke bawah. Tuh itu jadi pas sampai di puncak ya udah, karena cuaca terang juga, terus kita nggak bisa ngeliat, ada bagian dikit tapi yang bisa ngeliat, tapi bukan pas ngeliat gunung-gunung lain, nggak bisa. Dulu mah beda lah sama sekarang, katanya yang sekarang tuh udah di atas sudah bisa ngeliat gunung-gunung, padahal dulu masih alami dulu banget masih ya? alami banget bang. Udah tuh. Nah kebetulan kita sampai di sana itu sekitar lama lah bang, kita masak juga, kita makan juga, itu sampai jam 11-an lah, Belasan. 11-an di atas tuh, sampai lama lah kita di sana. Dan 11-an itu akhirnya udah selesai, kita turun bang, turun dari puncak. Kebetulan yang paling depan si namanya siapa lupa saya, ya si A lah, saya lupa ya, angkatan saya sendiri, dia duluan bang. Terus kedua Bang Hari, Bang Black belakang. Karena Bang Black udah mesen, gue belakang karena gue nggak mau ada apa-apa nih, cuman mesen begitu doang Bang Black. Sweeper lah dia ya? Iya, udah turun. Kita emang pas turun juga nggak jauh, nggak jaraknya juga jauhan, dekat-dekatan bang. Turun, habis sampai di Batu Lingga, kita masih patihan lagi, turun di Tanjakan Setan. Nah pas Tanjakan Setan lagi bang, ini jadi Ya, berarti pas turunannya nih? iya, Iya. pas turunan tanjakan yang paling ekstrim ya itu di Tanjakan Setan itu. Jadi tanjakan itu benar-benar istilahnya ya kemiringan derajatnya tinggi lah bang, miring banget itu. Kita benar-benar harus punya tenaga lah, begitu juga turunnya. Nah kebetulan pas turun si Bang Ari kan kedua dia ngeliat pas turun itu sosok itu lagi bang, Yang putih? yang putih itu. Iya. Ya jadi putih itu kayak lewat tapi kayak berhenti, dia berhenti kayak megat kita gitu bang. Senyum enggak, apa enggak, Bang Ari bang tahan begini ya. Bang Black di belakang tuh jagain. Pas saya ngeliat ke Bang Black juga, Bang Black ya lagi istilahnya lagi kayak komunikasi gitu, ini kayak megat. Dan tuh akhirnya kira-kira ya ada bangsa 1 menitan lah, ini sosok begini hilang. Itu hilangnya bener-bener padahal siang loh bang. Tapi semua ngeliat semua tuh? Semua itu siang bang, cuman siangnya di sana itu kan saya bilang tadi redup bang. Iya, berarti masih vegetasi itu. Iya itu masih bener-bener apa sih, rimbunnya itu rimbun bener. Tapi suasana kabut nggak itu? Orang nggak ada, Nggak ada, cerah bang, nggak ada hujan, nggak ada apa. Ya karena hebatnya agak teduh aja ya. Iya. Nah kebetulan pas hilang Bang Black dari belakang turun duluan, gue duluan. Turunlah dia duluan, kita kan belakang. Yang 6 ini belakangan. Bang Black udah jalan duluan tuh. Ternyata bang, pas kita jalan itu nyampe lah kita di tempat sebelum Pasar Setan. Kebetulan kan di pinggir sebelah kiri kalau dari atas kanan itu ada batu bang. Batu ya istilahnya nggak terlalu gede. Itu Bang Black tidur di situ bang. Tidur di situ? Tidur di situ. Oh pas dia turun duluan itu? Iya, dia turun duluan, dia tidur bang di situ. Bis tidur, kalau kita nyampe Bang Black kok udah di situ malah tidur. Sampai kita bangunin bang. Oh iya, udah nyampe ya. Udah sekarang kita di sini dulu dah, tadi ya. Ntar dulu, jangan lewat dulu. Ntar gua mau ini dulu lah komunikasi. Udah tuh Bang Black tidur lagi. Entah bagaimana, pokoknya ya istilahnya saya juga kan dulu masih awam gitu bang. Jadi kira-kira ada bangsa 10 menitan lah
kayak komunikasi gitu bang. Akhirnya Bang Black bangun, yaudah yuk jalan. Sampailah kita ngelewatin itu, sampailah di tenda. Sampai di tenda itu kira-kira jam 3:30 lah. Sore. Iya, 3:30 sore. Ngomong lah, gimana nih kita turun langsung apa ngecamp lagi? Iya. Terus ngeliat kan logistik, kayaknya kita kalau nginep lagi nggak bisa bang, karena Nggak ya cukup. istilahnya nggak bakal cukup. Air juga tinggal 2 botol, tinggal 2 botol. Udah akhirnya kita sepakat kita turun. Udah ngemas-ngemas semua, tenda semua. Kira-kira jam 4:30 kita udah mau turun tuh bang. Sore banget. Iya. Ini yang saya mah udah deg-degan itu, yang istilahnya walaupun saya masih awam, deg-degan itu di kuburan kuda bang. Iya makanya kan. Nggak boleh berhenti lagi di situ. Iya. Udah dari pos 3 itu kita turun bang. Kebetulan posisi masih sama, saya masih keempat kalau nggak salah. Masih keempat, rapet semua. Karena udah mulai gelap tuh kan. Karena jam 4:30 tuh kalau di gunung udah samar-samar lah. Udah pakai senter, jalan pelan gitu. Nah begitu sampai mau dekat kuburan kuda, belok begini. Terus ini kuburan kuda nih bang. Pas turun begini kan belok kuburan kuda. Sebelum kita belok, suara apa bang? Apa? Suara kuda. Oh. Kuda ngelengking. Iya. Kuda ngelengking tuh bang di situ. Pas kuburan kuda itu. Iya. Ini pas Iya. kita mau belok begini, pas banget kita mau belokkan, ini kuburan kuda. Itu suara jelas banget bang. Itu jam berapa bang? Nyampe di situ. Perkiraan saya 5:30 lewat lah. Wah pasti mau maghrib dong. Iya, 5:30 lewat lah. Itu suara kuda jelas banget ya Allah. Akhirnya setelah suara kuda itu, Bang Black bilang, begini doang, nggak nunjuk. Jangan ada suara. Pegangan tuh bang, Semua ini. semua. Jadi kita pegangan semua. Bang Black istilahnya paling depan lah. Saya nggak tahu juga itu. Itu lengking kuda ada sekitar 5 kali. 5 kali. Ngelengking 5 kali. Tapi maksudnya ngelengking itu nggak putus-putus apa ibadah ada jeda? Jeda. Oh jeda. Ada jeda. Jadi 5 kali itu suara kuda ngelengking di situ bang, ya Allah. Cuman ya emang pantangannya begitu, kalau lagi ada begitu kita jangan Iya. jangan berisik, jangan jalan, jangan diem banget. Udah pegangan itu, saya udah ketakutan, ya Allah ini bagaimana ini. Apalagi yang paham gunung itu ya istilahnya senior kan Bang Hari sama Bang Black doang. Yang lain mah sangkatan sama saya semua kan. Ya Allah ini bagaimana, nggak ada yang suara itu bang, sampai 5 kali itu ngelengking. Bang Black nggak tahu lah, entah dia lagi ngapain, pokoknya di barisan depan lah ngapain bagaimana. Yang jelas saya buta lah urusan begitu kan. Diem aja tuh bang, ya Allah ini bagaimana ini. Dah kira-kira dari yang kelima itu berapa menit lah, udah nggak ada suara itu, interaksi lagi udah nggak ada. Bang Black bilang, dah semua baca doa ya. Udah kita baca doa, ya minta perlindungan lah. Itu Bang Black, yuk ikut ya bang. Kita jadi kalau ibarat mah bekas telapak Bang Black ya kita ngikutin, Iya. injak Tapi masih pada gandengan tuh. gandengan bang. Jadi kita udah yuk ikut. Jadi kita kayak serempak aja itu jalan turun. Begitu lewat dari kuburan kuda turunan dilepas udah kita Bang Black udah, alhamdulillah kita udah lewat, kita Bang Black. Dia bilang ya Allah nih udah, itu kira-kira jam 7 lewat ya lah. 7 lewat itu kita udah lewat kuburan kuda bang. Aduh. Nah, udah terus turun masuk pohon cemara, nggak ada apa-apa, aman.
terus Cemara kebon akhirnya sampai ke arah Maemo. Sampai di tempat Maemo kita bilang, kita cerita semua tuh bang, ada ini, kata Maemo, udah semua pada wudhu nih, kata Maemo, udah pada wudhu. Terus kata Maemo, mudah-mudahan kalian pada selamat, kata Maemo. Tuh nggak tahu lah, pokoknya Maemo tuh sayang banget sama, karena udah lama kalian dari senior saya tuh ke Maemo terus ya, gitu tuh disayang banget. Sampai tidur pun nggak ada bang, tidurin di bawah bang. Nggak ada. Itu kamar ada bale buat kayak kasur. Rasanya spesial banget deh ya. Jadi setelah itu malam itu emang belum pada tidur bang. Kata teman saya, cari bir buat manasin gitu kan. Apa sih? Udah tuh. Maemo juga ngikut minum. Cara lu. Jadi ini buat cerita aja nih, cerita. Jadi emang beliau tuh istilahnya ke saya tuh sangat perhatian banget, ya Allah. Nah begitu akhirnya kita tidur bang. Tidur, besok pagi kira-kira jam 7-an kita udah mandi, udah makan, masakan tuh udah ada bang. Maemo mah servis pokoknya dah. Paling enak buat saya mah Maemo mah, ya Allah. Udah baknya segede alaihim. Iya, baknya gede banget bang. Bakul nasi. Hah? Bakul nasi. Bak air mandi. Oh, bak air mandi kan bakul nasi ya. Udah gede banget. Wah, ilah enak banget bang airnya, masya Allah. Cuman di depan rumah Maemo tuh ada pohon lah yang agak serem, tapi kata Maemo tenang, slow. Udah tuh akhirnya kita pulang bang. Kita kira jam 9-an kita pulang. Habis itu kita pamit terus ke pos pendaftaran itu kan, laporan ke RT. Kita pulang naik angkot tuh ke depan pinggir jalan nunggu bus. Habis itu selama dapet akhirnya perjalanan pulang ke kampung rambutan. Istilahnya nggak ada apa-apalah, Selamat ya. ya selamat. Terus ya sampai ke kampus pun selamat lah. Oke Bang Daniel. Ya. Jadi itu jadi pas gue pengen nanya juga nih, pas di kuburan kuda ini, pas pegangan itu pada nyalain senter nggak? Enggak. Berarti gelap semua. Gelap semua bang. Itu jadi bang Black bilang begitu, pegang semua, diem, jangan ada suara. Oh jadi kayak kita ngikutin tapakan dia aja? Iya. Itu pas yang diem itu kita nggak bergerak bang, diem. Enggak pas jalannya itu? Pas jalan lah udah pakai senter. Oh senter. Karena suara itu udah hilang. Suara lentingan kuda itu. Makanya di situ mah pantang banget bang. Berarti dari Bang Daniel ini naik sampai turun lagi nggak ketemu tuh sama pendaki lain? Sama rombongan lain gitu? Pendaki lain ada di puncak. Ada di puncak? Nah, di puncak tuh ada. Jadi itu ada 2 grup. Kalau yang satu berarti 2. Iya 2, bukan 3. 2 grup. Itu semua ada di puncak. Ada di puncak semuanya? Ada puncak semua. Tapi pas turunnya mah nggak ketemu ya? Turun kita duluan. Jadi emang keangkeran Gunung Ciremai itu emang udah dari dulu bang. Yang paling terkenal ya itu tadi. Ya, kuburan kuda, Batu Lingga, Tanjakan Setan. Oke, terima kasih Bang Daniel nih. Siap. Udah bagi-bagi cerita di channel saya ya. Oke, siap. Nggak bosan-bosan ya kan? Nggak. Hajar terus. Iya. Nanti nih masih ada satu kisah nih yang belum dibawain. Yang kisah kejadian tahun 2020 ya. Iya. Yang sempat waktu kita penelusuran. Iya. Di situ ada sebuah cerita yang sangat mengemparkan tadi. Di situ. Terus sampai sekarang pun masih untuk ke tempat situ masih belum boleh kalau nggak lebih. Itu. Oke, Bang Daniel, terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, teman-teman. Ayo. Mungkin itu aja cerita yang bisa dibagikan ke teman-teman dari Bang Daniel. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.